Hai sahabat pecinta film India, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India Kanada Jaguar. Film drama aksi yang rilis tahun 2016 mempunyai durasi asli 2 jam 33 menit. Film yang disutradarai H.D. Kumaraswamy dibintangi Nikhil Kumar dan Depti Sati, yang berkisah tentang seorang pembunuh bertopeng yang mengeksekusi korbannya secara langsung di televisi untuk menuntut dendam. Film yang mempunyai skor IMDb 5,6 dengan predikat lumayan hit. Karena itu, mari kita bedah alur ceritanya. आज टॉप पोजीशन पर है, लेकिन मुझे मजा Sekar Prasad adalah pemilik televisi swasta yang sukses. Pada suatu hari, televisi milik Prasad diretas oleh seseorang dan orang tersebut membuat pembunuhan yang disiarkan secara langsung di televisi milik Prasad. Pembunuh tersebut menutupi identitasnya dengan menggunakan topeng dan korban pembunuhan tersebut adalah seorang pengacara yang bernama Kalidas. Kepolisian yang mengetahui siaran tersebut pun langsung menyergap kediaman Kalidas. Pembunuh bertopeng seperti memiliki kekuatan super sehingga dirinya bisa dengan mudah melarikan diri dari polisi. Setelah polisi merasa kewalahan, kasus pembunuhan tersebut pun dialihkan ke CBI yang diketuai oleh petugas senior CBI yang bernama JB. Pembunuh tersebut mengakui dirinya sebagai Jaguar lewat pesan yang ia kirimkan kepada JB dan menantang JB untuk menangkapnya. Jaguar. Di lain tempat, sang pemilik kampus kedokteran terbaik yang bernama Somnath mengumumkan murid terbaiknya yang diadakan setiap tahun, yaitu Arya. Setelah menjadi murid terbaiknya, Arya juga akan direkomendasikan ke rumah sakit terbaik milik Somnath dan keluarga. Arya juga diminta untuk menjadi contoh yang baik sebagai senior untuk menerima siswa baru. Keesokan harinya, antrian siswa baru pun mendaftarkan dirinya masuk di perguruan kedokteran tersebut yang dipimpin langsung oleh Arya dan kawan-kawan. Dan salah satu siswa baru yang mendaftar adalah Krishna. Krishna adalah pemuda pemberani penuh dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dengan kepercayaan dirinya, dalam sekejap Krishna pun menjadi siswa yang populer di kampusnya. Dengan berbagai macam cara, Krishna terus mendekati Arya dan merayu Arya agar Arya merestui Krishna untuk mendekati Priya. Priya adalah primadona kampus adik Arya yang sangat disukai oleh Krishna. Pada suatu hari, Priya yang sudah mengetahui kabar kalau Krishna menyukainya bertemu dengan Krishna di kampus. Tapi Krishna malah menyapa dan mengatakan cinta pada teman Priya. Semua itu membuat Priya kesal dan memarahi Krishna di depan siswa dalam kampus tersebut. Krishna yang menceritakan kisah sedihnya seolah-olah membuat Priya bersalah di depan teman-temannya. Lalu Krishna pun pergi dan Priya merasa bersalah telah memarahi Krishna, disuruh teman-temannya untuk meminta maaf pada Krishna. Vicky dan teman-temannya yang mengetahui kalau Krishna sudah bersandiwara pada Priya mendatangi kamar Krishna untuk memberi pelajaran. Tapi sesampainya di kamar Krishna, Krishna malah menyediakan minuman dan makanan yang membuat teman-teman Vicky membatalkan rencana dan minum bersama. Kejadian itu dilaporkan pada Arya dan mentornya yang langsung mendatangi kamar Krishna. Krishna berpura-pura sedang merayakan pesta kecil bersama teman-temannya dan singkat cerita semuanya pun beres dengan cerita Krishna. Keesokan harinya mentor Arya memberikan pelajaran anatomi pada Arya dan Arya harus menjelaskannya pada murid baru termasuk Krishna dan Priya. Dalam kesempatan tersebut, Priya mencoba meminta maaf pada Krishna hingga membuat keadaan menjadi gaduh. Arya yang mengetahuinya langsung menghukum Krishna dan Priya. Di lain tempat, JB mendatangi kantor televisi Prasad untuk menyelidiki bagaimana televisi tersebut bisa diretas dan dijadikan siaran langsung untuk melakukan pembunuhan. Prasad yang merasa prioritas televisinya akan bermasalah dengan adanya penyelidikan CBI, mengusir JB dan tidak mau bekerja sama dengan CBI untuk mengusut kasus pembunuhan tersebut. Karena sejak siaran tersebut televisinya menjadi televisi paling laris se-India.
Krishna yang melakukan berbagai macam cara untuk menunjukkan cintanya pada pria hingga pada suatu keadaan pria pun juga mencintai Krishna. Di kampus, Arya memberikan motivasi untuk siswa baru agar menjadi siswa terbaik seperti dirinya. Arya juga menggambarkan contoh orang yang sudah memberikan motivasi untuk hidupnya hingga sampai ke tahap ini. Ia adalah Dr. Rama Chandran. Dokter Rama adalah dokter yang mendedikasikan hidup dan kekayaannya untuk membantu masyarakat miskin dengan membuka rumah sakit terjangkau. Dokter Rama juga mengajar untuk anak-anak miskin yang putus sekolah. Pada suatu hari ada seorang anak miskin yang mencuri di kotak amal milik rumah sakit Dokter Rama. Bukannya menghukum anak tersebut, Dokter Rama malah mempersilahkan anak tersebut untuk mengambil uang dan membiarkan anak tersebut untuk menggunakan uang tersebut untuk membantu keluarganya. Sejak saat itu anak tersebut merasa tersentuh dengan kebaikan Dokter Rama dan bercita-cita ingin menjadi dokter seperti Dokter Rama. Anak tersebut adalah Arya. Sejak saat itu Arya pun mengubah hidupnya dan bertekad untuk menjadi dokter hingga ke tahap ini. Krishna yang mengantuk mendengar motivasi Arya merasa bosan dan menganggap bahwa orang baik sudah tidak ada di dunia ini dan semua orang hanya memikirkan kepentingan masing-masing saja. Di lain tempat, Ajay, anak dari sang pemilik kampus, melakukan pelecehan pada siswi baru di kampusnya. Walaupun kejadian tersebut ditegur oleh Arya, Ajay tidak merasa bersalah dengan kelakuannya karena dirinya adalah anak dari pemilik kampus. Ajay merasa bebas melakukan apapun di kampus milik ayahnya. Sesampainya di rumah, Ajay hanya ditegur oleh Somnath agar tidak melakukan kelakuan kotornya. Di kampus, Blackie menemui Krishna karena ingin mengetahui kelanjutan hubungan Krishna dan pria. Vicky yang mengetahui rencana Krishna pada malam harinya menculik anjing kesayangan pria. Dan pria yang sudah mendapati anjingnya Arnold hilang merasa sedih dan mengumumkan kehilangan Arnold pada semua yang tinggal di asrama. Tiba-tiba Krishna pun datang dengan membawa Arnold dan memberikannya pada pria. Pria yang marah dengan kehilangan Arnold bertanya pada semua tentang siapa yang menculik Arnold. Karena semua orang tidak ada yang mengaku, pria pun menyuruh Arnold untuk menggambar penculiknya. Dan wajah Vicky lah yang digambar Arnold sehingga membuat Vicky dikeroyok teman-teman pria. Vicky? Di rumah sakit milik Somnath, Arya yang sedang praktek menangani kasus gagal jantung seorang pasien pria yang ditinggal karena dokter yang menangani pasien tersebut tidak mau repot-repot mengambil tindakan karena keadaannya cukup kritis dan pada akhirnya pasien tersebut pun pasti akan meninggal. Keluarga pasien yang sudah merasa membayar mahal memohon kesembuhan pada Arya agar menyelamatkan hidup suaminya. Arya yang merasa dilema ingin menyelamatkan pasien tersebut pun menelpon mentornya dan meminta tolong karena dokter di rumah sakit hanya memikirkan bayaran pasien dan tidak mau memberi penanganan pasien yang sudah kritis. Sementara itu, Krishna dan pria yang ikut praktek bersama Arya mendatangi ruangan pasien tersebut yang sedang kritis dan tidak ditangani oleh siapapun. Dengan pengetahuannya, Krishna memberikan pertolongan pertama pada pasien tersebut yang dibantu pria. Setelah pasien tersebut tertolong, Arya pun datang dan diikuti mentornya bersama tim medis dari rumah sakit tersebut. Saat mentor Arya akan melakukan pertolongan, Arya memberitahu mentornya kalau semuanya sudah dilakukan dan pasien sudah tertolong. Mentor Arya yang mengira pertolongan tersebut dilakukan Arya merasa bangga pada Arya. Arya yang merasa bingung mengikuti Krishna dan menanyakan kenapa Krishna mengerti memberi pertolongan pada pasien kritis gagal jantung. Lalu Krishna pun memberitahu Arya selain pengetahuan, pelaku medis juga harus punya keyakinan penuh untuk menolong pasien dengan kemungkinan sekecil apapun. Keesokan harinya Krishna mengirim pesan pada pria untuk bertemu di suatu tempat. Setelah pria menunggu, pria malah didatangi seorang laki-laki berhelm yang melecehkannya. Laki-laki tersebut membuat pria takut dan berlari mengadukan semuanya kepada kakaknya Arya. Ternyata laki-laki berhelm tersebut adalah Krishna. Arya yang tidak terima adiknya mendapat pelecehan menemui Ajay. Yang Arya kira laki-laki tersebut adalah Ajay karena laki-laki tersebut memakai pakaian dan helm milik Ajay.
Dengan sombongnya, Ajay yang merasa tidak melakukan semuanya membantah tuduhan Arya. Krishna yang berdiri di belakang Arya secara sembunyi-sembunyi melempar Ajay dengan batu. Yang kira Ajay lemparan tersebut adalah Arya yang melakukannya. Ajay yang merasa tidak terima pun mengancam Arya dan hampir memukul Arya. Lalu Arya dan pria bersama siswa menuntut keadilan karena Ajay sudah melakukan pelecehan kepada siswa di kampusnya. Somnath mengutus utusannya seorang polisi yang bernama Sangkar untuk mengurus demo siswa yang diketuai Arya di kampus miliknya. Demo tersebut menuntut Ajay untuk bertanggung jawab dan Sangkar pun datang merayu Arya untuk segera membubarkan diri karena demo yang diketuai Arya bisa merusak reputasi kampus milik Somnath. Sangkar menawarkan kesepakatan apapun dengan Arya, tapi Arya yang hanya menuntut keadilan terhadap Ajay dengan tegas menolak kesepakatan bersama Sangkar. Sangkar yang merasa marah dengan Arya mendatangi rumah bordir dan memaksa PSK di rumah bordir tersebut untuk melayaninya yang sedang marah. Tiba-tiba dari luar jendela ada sebuah drone yang merekam perbuatan Sangkar dan kembali disiarkan secara langsung di televisi milik Prasad. Sangkar yang mengetahui drone tersebut mengikuti drone tersebut untuk merusaknya. Sementara pihak televisi Prasad yang mengetahui televisinya telah diretas membiarkan siaran langsung tersebut karena siaran tersebut bisa menambah rating televisi milik Prasad menjadi televisi yang paling laris se-India. Sangkar yang berupaya merusak drone tersebut mengikuti drone tersebut hingga ke sebuah taman bermain yang sepi. Dan muncullah pembunuh bertopeng yang sama yang sudah membunuh pengacara Kalidas. Pembunuh bertopeng melakukan pembunuhan yang sama dan melakukan semuanya dengan disiarkan secara langsung. Singkat cerita, pembunuh bertopeng pun menghabisi Sangkar dan Sangkar pun tewas. Kejadian tersebut diketahui oleh JB dan timnya yang langsung mendatangi TKP dan mendapati Sangkar yang sudah terbunuh. Wartawan yang berdatangan pun menanyakan tentang kejadian tersebut pada JB yang masih bingung karena timnya tidak bisa menemukan bukti apapun di tempat kejadian. Tiba-tiba ada seseorang tidak dikenal mengirimkan pesan bergambar kepada JB yang mengirimkannya lewat foto Krishna sebagai pelakunya. Lalu keesokan harinya JB mengundang Arya dan Krishna untuk menanyakan kebenaran pengirim pesan kepada JB yang mengirimkan foto Krishna sebagai pembunuh bertopeng dan pengirim pesan tersebut adalah handphone milik Arya. Setelah pengirim mengirim foto Krishna, pengirim juga mengirim foto Prasad, Somnath dan Ajay sebagai korban berikutnya yang akan dibunuh Krishna. Arya mengaku kalau ia sudah kehilangan handphonenya pada saat dirinya hampir ribut dengan Sangkar di demo beberapa hari yang lalu. Ajay yang datang bersama ayahnya dan pamannya Prasad tidak mempercayai alasan Arya dan menyangka Arya adalah pelakunya. Lalu JB yang menerima alasan Arya menyuruh Arya untuk pulang. Somnath dan Prasad menyesali pembebasan Arya dan menuduh JB sudah melepaskan pembunuh. JB yang mempunyai trik untuk menginterogasi tersangka sebagai petugas CBI meminta Prasad tidak ikut campur untuk menentukan tersangka dalam kasus pembunuhan Sangkar karena JB juga mencurigai Prasad ikut terlibat dalam kasus tersebut karena kasus tersebut disiarkan secara langsung di televisi milik Prasad yang membuat televisi milik Prasad menjadi nomor 1 di India. Lalu JB pun mempersilahkan Prasad, Somnath dan Ajay untuk meninggalkan kantornya yang menyisakan Krishna bersamanya. Krishna yang gemetar saat diinterogasi JB membuat JB mencurigai Krishna sebagai pelakunya. Tapi jawaban Krishna yang tegas membuat JB pun berpikir kalau bukan Krishna pelakunya. Lalu JB pun menyuruh Krishna untuk pulang. Setelah itu JB menyuruh anak buahnya Raghu untuk mencatat dan mencari tahu biodata orang-orang yang ia interogasi di kantornya. Dan menyuruh Raghu untuk mengintai orang-orang tersebut bersama petugas khusus. Keesokan harinya Raghu menemui Krishna untuk mencoba bertanya tentang kasus pembunuhan Sangkar. Tapi karena Krishna terlalu pintar, Raghu pun tidak mendapat informasi apapun dari Krishna.
Setelah itu, Krishna menemui pria yang memberitahu Krishna kalau dirinya telah menemukan barang-barang Krishna, yaitu buku panduan untuk meretas dan alat-alat elektronik untuk merekam. Pria menanyakan tentang barang-barang tersebut untuk apa dimiliki Krishna, seorang siswa kedokteran. Tapi Krishna tidak memberikan jawaban apapun dan malah mencium pria. Keesokan harinya, Arya bersama mentornya menemui Somnath dan meminta agar Ajay meminta maaf pada semua siswa di kampus yang telah Ajay lecehkan, agar nama baik kampus tidak tercemar karena kelakuan Ajay sebagai anak dari pemilik kampus. Bukan hanya permintaan maaf, Arya juga menginginkan Ajay untuk kembali ke luar negeri dan tidak belajar di kampusnya sendiri. Ajay yang merasa tersinggung dengan keinginan Arya dengan emosi akan menghajar Arya dan merasa tidak takut dengan Arya walaupun Arya adalah pembunuh sangkar. Mentor Arya yang melerai Ajay malah disalahkan oleh Somnath untuk menurutinya agar tidak memenuhi keinginan Arya dan harus membela Ajay walaupun bersalah karena Ajay adalah anaknya. Mentor Arya yang bijaksana lebih membela Arya dan merasa sudah muak sebagai budak Somnath menjadi dokter dan pengajar di kampus dan rumah sakit milik Somnath yang Somnath buat hanya untuk memperkaya diri dan mengabaikan kebaikan pasien dan siswanya. Dan Somnath hanya membeli semua penghargaan untuk instansinya agar menjadi yang terbaik. Lalu mentor Arya pun mengajak Arya pergi. Ajay yang merasa terhina dengan perkataan mentor Arya mengancam akan melakukan apapun. Tapi Arya pun berbalik mengancam Ajay kalau dirinya akan menggerakkan semua siswa untuk berdemo agar kedok bisnis di balik instansi milik Somnath terbongkar dan diketahui media massa. Setelah Arya dan mentornya pergi, Somnath, Prasad, dan Ajay berdiskusi tentang bagaimana cara menghentikan Arya agar Arya tidak bisa mengungkap bisnis di balik instansi milik Somnath. Prasad yang merasa Arya adalah pelaku pembunuhan sangkar yang mungkin akan membunuh dirinya dengan tersangka Krishna mulai mencari dan mengundang Krishna untuk menghentikan Arya. Prasad yang mengetahui Krishna adalah yatim piatu makin meyakini kalau Arya adalah pembunuh bertopeng yang mengirimkan foto Krishna sebagai tersangka. Di sebuah pusat perbelanjaan yang diliput media, ada seorang pria yang mengakui dirinya adalah Jaguar, sang pembunuh bertopeng yang diliput secara langsung di seluruh televisi swasta. Prasad yang mengetahui siaran tersebut menyuruh anak buahnya untuk membawa pria tersebut ke kediaman Prasad. Setelah pria tersebut sampai, pria tersebut langsung dengan bangga mengakui dirinya Jaguar. Prasad dan Somnath merasa tidak yakin dengan bentuk tubuh pria tersebut dan menyangka pria tersebut hanyalah suruhan saja. Salah satu anak buah Prasad memberitahu Prasad kalau pria tersebut adalah mantan mata-mata yang memiliki gangguan jiwa dan pria tersebut bernama Param. Karena Param mengakui dirinya suruhan Jaguar dan mengakui kalau ingatannya sedikit terganggu, lalu meminta Somnath memberinya waktu untuk mengingat Jaguar, dan Somnath pun meminta Krishna untuk tinggal sekamar dengan Param agar Krishna bisa membantu ingatan Param mengingat siapa itu Jaguar. Setelah Param diizinkan tinggal di rumah Somnath secara sembunyi-sembunyi, Param menelpon JB kalau rencana JB mengirim Param untuk memata-matai Krishna dan keluarga Prasad telah berhasil. Pada malam harinya, Param ditampar Ajay karena merayu pembantunya. Lalu Param membawa sebotol minuman dan akan meminumnya bersama Krishna di kamar dengan harapan Krishna mabuk dan mengatakan banyak informasi tentang Jaguar. Param yang sudah mulai akrab dengan Krishna malah keceplosan dirinya adalah suruhan CBI. Keesokan harinya, Param menyampaikan rencana kepada Prasad agar Ajay berkostum Jaguar untuk menemui Arya dan Ajay pun menyetujui ide Param. Ajay bisa menutupi identitasnya untuk membunuh Arya di balik topeng Jaguar. Krishna yang mengetahui ide Param menahan Ajay karena Arya sangat berbahaya dan mungkin Ajay yang akan terbunuh oleh Arya. Tapi dengan sombongnya Ajay akan tetap berkostum Jaguar untuk membunuh Arya. Setelah itu Param menelpon JB dan memberitahu JB tentang rencana Ajay.
Pada malam harinya, Param melihat Krishna yang sedang memasang kamera tersembunyi di rumah Ajay. Lalu Krishna pun menyuruh Param untuk memperhatikan pergerakan kamera tersebut dari laptop milik Krishna untuk mengintai keluarga Prasad. Di lain tempat, Ajay yang berkostum jaguar menculik Arya dan mengancam akan membunuh Arya yang disiarkan secara langsung di televisi milik Prasad. Saat Ajay akan menggorok leher Arya, sang pembunuh bertopeng pun datang untuk menghabisi Ajay. Dan ketika Ajay mulai terdesak, pembunuh bertopeng menarik topeng Ajay yang membuat wajah Ajay diketahui masyarakat. Karena kejadian tersebut, wajah Ajay lah yang masyarakat tahu sebagai jaguar. Ajay mengenali gerak-gerik pembunuh bertopeng adalah Krishna. Lalu Krishna pun menghabisi Ajay dan Ajay pun tewas. Sebenarnya dari awal film, Krishna adalah pembunuh bertopeng yang mengaku dirinya adalah jaguar. Terus kenapa Krishna membunuh Kalidas dan Sangkar? Terus juga membunuh Ajay yang harus disiarkan secara langsung di televisi milik Prasad. CBI yang mengetahui siaran tersebut pun langsung menyergap Krishna dan seperti biasanya Krishna seperti memiliki kekuatan super pun berhasil lolos dari CBI dan JB terus mengejar Krishna. Di tengah pengejaran, JB menelpon Param dan menanyakan keberadaan Krishna. Param yang menunggu laptop Krishna yang sudah Krishna setting melihat Krishna masih dalam pengawasan kamera laptop tersebut. Pada suatu keadaan, JB yang terjatuh ditolong oleh Krishna dari sebuah mobil yang akan menimpa JB. Lalu Krishna pun pergi dan membuang topengnya. Di rumah, Somnath menampar Param yang tidak mengetahui kalau Ajay sudah tewas, lalu mengusir Param dari kediaman Somnath dan Prasad yang masih berduka atas kehilangan Ajay. Di lain tempat, Cebi yang dirawat karena terluka mengejar Krishna berpikir kenapa Krishna membuang topengnya. Apa mungkin Krishna sang pembunuh bertopeng akan menunjukkan jati dirinya? Sementara itu, Arya membuat siaran langsung tentang bisnis terselubung instansi milik Prasad CS yang diketahui pemerintah setempat yang langsung meminta Prasad untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan Arya sebelum bisnis Prasad benar-benar diketahui publik. Dan dengan paksa pemerintah harus menutup rumah sakit dan kampus milik Prasad CS. Somnath yang merasa khawatir dengan tindakan Arya yang ia kira sudah membunuh Ajay dan akan segera menutup instansi miliknya, merasa bingung. Lalu Krishna menawarkan dirinya agar Prasad memberinya sejumlah uang untuk menyuap Arya. Kemudian Krishna pun menemui Arya untuk menghentikan semuanya dan meminta Arya agar bersedia menerima uang dari Prasad. Dan Krishna juga bersedia meninggalkan pria, tapi Arya menolak tawaran Krishna dengan tegas mengusir Krishna. Dan pria yang mendengar perbincangan antara kakaknya dan Krishna merasa kecewa dan memutuskan hubungannya dengan Krishna. Kemudian Krishna menemui Prasad dan Somnath untuk mengabarkan kalau Arya tidak bisa disuap dan mendukung rencana Somnath untuk segera menghabisi Arya. Prasad yang merasa terlalu berbahaya menghabisi Arya karena Arya sekarang sedang didukung oleh semua siswa di kampus. Walaupun nanti Arya sudah dihabisi, pasti akan ada penerus Arya yang meneruskan perjuangan Arya. Karena itu Prasad mengusulkan agar hanya merusak cita Arya dan merusak kepercayaan semua siswa kepada Arya, agar perjuangan Arya membuktikan bisnis instansi Somnath tidak dipercaya lagi. Krishna yang tidak mempercayai usulan Prasad merasa tidak yakin bisa melakukan semuanya, tapi Prasad dengan bangga bisa melakukannya karena semua itu sudah ia lakukan untuk menfitnah dan merusak citra kerabatnya. Lalu Prasad dan Somnath mendapatkan semuanya yang mereka miliki saat ini. Dulu ada seorang pria dermawan yang bernama Dr. Ramachandran yang mendedikasikan hidup dan hartanya untuk membantu rakyat miskin dengan membuka rumah sakit dan sekolah yang terjangkau. Dr. Rama mempunyai kepercayaan yaitu kakak beradik Prasad dan Somnath. Pada suatu hari ada donatur yang memberikan semua uang dan hartanya untuk membangun instansi milik Dr. Rama. Dr. Rama memiliki seorang istri yang cantik bernama Padma dan seorang anak laki-laki yang pintar dan bercita-cita menjadi dokter seperti ayahnya. Prasad dan Somnath yang merasa ingin menguasai instansi dan harta donatur milik Dr. Rama
mengatur siasat agar Dr. Rama terkesan telah memperkosa anak didiknya dan dengan sengaja menyuntik racun yang sudah ditukar Prasad hingga anak didiknya tewas. Dr. Rama pun menjadi buruk di mata masyarakat dan hukum. Prasad dan Somnat dibantu polisi Sangkar dan pengacara Kalidas untuk melancarkan fitnahnya pada Dr. Rama. Setelah Dr. Rama hancur, Dr. Rama pun memilih untuk bunuh diri dan masyarakat mengusir anak dan istri Dr. Rama. Mami, kulit bola na, Mami. Setelah Prasad selesai menceritakan masa lalunya, Padma pun datang untuk menuntut balas karena Dr. Ramachandran adalah ayah dari Krishna. Semua kejadian yang terjadi antara Prasad dan Krishna semuanya sudah diretas dan disiarkan secara langsung di televisi milik Prasad, sehingga semua masyarakat mengetahui apa yang terjadi antara Krishna dan Prasad. Dengan bangga Padma mendukung Krishna untuk menuntut balas atas semua fitnah Prasad pada ayah Krishna dan sudah menjadikan instansi milik Dr. Rama menjadi ladang bisnis untuk keluarga Prasad. Singkat cerita, Krishna pun berhasil menghabisi Somnat di kediamannya dan mengejar Prasad yang kabur hingga ke depan kampus yang sedang berdemo dengan diketuai Arya. Sebelum Krishna menghabisi Prasad, Krishna pun meminta maaf pada Arya dan Priya karena banyak bersandiwara yang mungkin menyakiti hati Arya dan Priya. Lalu Arya pun mengerahkan siswa untuk menutupi polisi yang datang ke tempat kejadian. Lalu Krishna pun menghajar Prasad dan Prasad pun pingsan. Singkat cerita, Prasad pun diadili dengan rasa malu serta reputasi yang hancur. Keesokan harinya, Padma membuka kembali wajah baru rumah sakit dan kampus sebagaimana mestinya yang dijalankan oleh Dr. Rama, dan film pun tamat. Oke sahabat pecinta film India, film ini lumayan menarik dengan plot twist yang sederhana tapi menghibur. Terus saya berpikir seandainya ada rumah sakit yang seperti didirikan oleh Dr. Rama, mungkin masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kita bisa merasakan pengobatan terbaik yang terjangkau. Entahlah. Oke, jangan lupa nonton juga filmnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam, bye.